Bapak Ibu, Saudara, selamat hari Minggu. Bersyukur sekali kita berjumpa lagi ibadah hari Minggu ini. Semua berkat penyertaan Tuhan, amin Saudara. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini Kau beri kami kesempatan untuk bangun kembali nafas hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua itu karena anugerah-Mu. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami mau mulai untuk memuji menyembah Engkau. Kami mau meluangkan waktu kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir di setiap jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Kau jamah setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, praise and glory to Jesus. Thank you God, thank you Lord. We want to sing this praise for you, Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created. All for love's sake became poor. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. You are the light of the world, God. Light of the world, you send down, you send down. Open my eyes, maybe open my eyes. Hallelujah. Beauty that made this heart adore you. All of a life spent with you. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. You're the King, oh Lord, King of all days. Oh, so highly we exalted you, we exalted you. Hallelujah.
never know, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see. Because of your love, because of your love, I'll never know, I'll never know how much it. Because of your love, oh God, karena kasih-Mu, Kau berkorban bagi kami, menebus dosa-dosa kami Tuhan. Oh, I'll never know, Jesus, and I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say, Jesus, Jesus, 'cause you are my God, you are my God, and altogether worthy, altogether wonder. Here I am, here I am, here I am. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say, you're my God. Altogether lovely and altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, let us sing. Oh, na, 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 ma, shi, na, na, mo. Ya, na, na, ma, ya, na, ma, shi. Worship you, worship you. You worship, worship. Ina, na, na, ma, shi, na, mo. Feel you, God, feel you, Lord. Ma, shi, na, na. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name
saved. Thank you, God. Call upon the name of the Lord and be saved. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're my God, you're my God, altogether worthy. Yes, yes you are, hallelujah. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether, altogether wonderful to me. Thank you, Jesus. Yes, God. Datang sama Tuhan pagi hari. Datang sama Tuhan pagi hari. Sembah. Datang sama Tuhan pagi hari. Berseru kepada Tuhan pagi hari. Dia hadir. Dia ada di tengah-tengah kita.
Kami buka hati kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Dan biar kiranya Tuhan, kasih-Mu memenuhi setiap kami. Hanya Engkau tempat kami berseru dan berharap, sumber segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari datang sama Tuhan, sembah, bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, hadiran-Mu nyata di tempat ini, di hati kami. Kuasa-Mu memenuhi, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kami mau percaya, kami mau berserah hanya kepadamu, sumber pengharapanku. Ku angkat tanganku, ku berseru kepadamu, sumber pertolonganku dan sumber pengharapanku. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berubah selama-lamanya. Oh, ku berseru kepadamu Tuhan, ku berseru kepadamu Tuhan. Siapalah hamba-Mu pagi hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Oh, haleluya, glory, glory. Datang sama Tuhan pagi ini, yes. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ku berseru kepadamu ya aku. Ya la ba la ba la 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 la. Ku berseru kepadamu ya Tuhanku. Shida la 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 ba ya la ba she. Haleluya. Shida la ba la 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 she. Shida la la ba la ba la 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 la. Shida ba la ba la ba, shida la ba la ba la ba. Iba ba la ba, shida la bo. Shida la ba la la la. Ya la ba la ba she. Ma ku la ba she. Ya la ba she. Ini kami itu. Shida ba la. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Hanya kepadamu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau
Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Panggil nama Yesus pagi hari ini, amin. Berseru kepada Tuhan, sumber pertolongan saya dan saudara. Sepanjang umur hidupku, Kau Tuhanku. Sekali lagi berseru kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memujimu, ku memuji namamu, sepanjang umur hidup. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Kaulah penghidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Yes Lord, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, kami bersyukur, nyanyikan pujian bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari beberapa saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Biar setiap ucapan, setiap kalimat yang keluar itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia, penyertaan, pertolongan Tuhan nyata buat kami semua. Kebaikan Tuhan kami rasakan hari lepas hari. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa bagi setiap persembahan yang akan kami berikan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini.
dikuduskan semuanya untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Berkati setiap Tuhan tangan-tangan dan setiap taburan, kiranya Tuhan Engkau memberkati berlipat kali ganda. Dan setiap pekerjaan jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, kiranya Tuhan Engkau buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat atas mereka. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan ucapan syukur dan kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate informasi seputar kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama menyembah dan berdoa dalam Mesbah Pagi pukul 6-7 melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama merasakan lawatan Tuhan. Disi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita tetap saling menguatkan dan terkoneksi. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, come and join us di M Online Service di live streaming via aplikasi Zoom tiap hari Jumat pukul 6.30 malam. See you guys! Online service pada hari Minggu 25 Oktober 2020 pukul 10 pagi akan dilayani oleh PDP Cendy Veronica. Selesai online service akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Laura pamit undur diri dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa berjumpa lagi sekalipun secara online. Tetapi saya percaya saudaraku, setiap kali kita menyembah Tuhan, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, setiap kali kita bersekutu bersama dengan Tuhan, maka kita secara rohani kita bisa berjumpa. Dan ini adalah persekutuan rohani di mana kita bisa saling menguatkan lewat firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman-Nya bersama dengan keluarga kita, maka lawatan Tuhan, bahkan juga pengertian-pengertian akan diberikan kepada kita, saudaraku. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita mendengar firman Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kejadian yang Tuhan telah berikan kepada kami, oleh karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, oleh karena waktu yang Engkau berikan kepada kami bisa beribadah bersama-sama,
Mari berbicara kepada kami lewat firman-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan ini menjadi rema bagi hidup kami, dan tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami kerjakan, kami lakukan dalam hidup kami, dan biarlah kami mengalami Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Roh-Mu yang kudus, mari Engkau tanamkan Tuhan firman ini dalam hati dan pikiran kami, supaya benar-benar Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur kepada Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Ya, saudara, pagi ini kita akan belajar satu pengertian tentang satu tema yang saya beri judul Iman Pemenang. Ya, kalau saudara mungkin bertanya mengapa Pak iman pemenang? Karena saudara, iman itu adalah satu bahan yang tidak bisa hilang atau tidak bisa tidak ada di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Orang yang punya iman, saudara, maka mereka akan bisa hidup dalam kemenangan. Ya, kalau saudara melihat kehidupan orang-orang benar, saudara, maka kehidupan orang benar itu identik kehidupan dalam iman, saudara. Nah, kenapa demikian? Karena arti dari iman itu sendiri di dalam bahasa Yunani diambil kata pistis. Ya, pistis itu adalah suatu kepercayaan yang dipegang teguh, saudara. Ya, saya ulang sekali lagi. Pistis dalam bahasa Yunani itu artinya suatu kepercayaan yang dipegang teguh. Ya, dengan kata lain bahwa iman pistis itu adalah kepercayaan mutlak kepada Tuhan. Ya, sehingga orang bisa berkata begini, saudara. Orang yang punya iman ini, orang yang punya iman pistis ini, saudara, itu berkata begini, saya tahu Tuhan akan menepati janjinya. Saya tidak tahu gimana caranya, saya tidak tahu kapan dia akan menepatinya, saya tidak tahu di mana dia akan melakukannya atau bagaimana caranya, tetapi saya percaya bahwa dia pasti akan melakukan dan menepati janjinya. Itu iman pistis. Jadi Anda bisa bayangkan, saudara, kalau orang itu tidak memiliki iman, mereka pasti kalah dalam kehidupan mereka. Karena Allah itu roh yang tidak kita lihat. Jalannya begitu tingginya, saudara, sehingga diandaikan seperti langit dari bumi. Nah, bagaimana mungkin, saudara, orang-orang percaya itu bisa berjalan tanpa memiliki iman? Ya, orang yang punya iman pistis, saudara, itu tidak akan goyah kepercayaannya. Karena apa? Karena dia percaya kepada janji Tuhan, sekalipun dia belum melihatnya, sehingga orang-orang yang punya iman ini akan berkata, kamu itu kayak orang gila. Anda perhatikan ketika Nuh diberi instruksi oleh Tuhan, kamu harus bangun bahtera. Bahteranya gede, saudara, kapalnya besar. Tetapi yang unik adalah begini, bahwa kamu harus membawa ke atas gunung segala bahan-bahan yang sudah kamu persiapkan sesuai dengan ukuran yang aku berikan. Saudara, bagaimana mungkin Nuh menjelaskan kepada orang-orang bahwa sebentar lagi akan hujan, air bah akan datang. Orang tidak pernah berpikir bahwa air bah akan setinggi gunung. Tetapi Nuh secara kasat mata, dia pun tidak pernah melihat atau mengalaminya. Tetapi karena dia punya iman pistis, iman yang percaya penuh kepada Tuhan, maka dia bertindak, saudaraku. Orang yang melihat itu bilang, sudah gila nih Nuh. Orang kalau bikin kapal, sekalipun akan hujan, ataupun akan air pasang, minimal dekat pantai. Masalahnya dia membangunnya di atas gunung, saudara. Dan itu bukan waktu yang pendek. Tapi membutuhkan puluhan tahun untuk menjadikan sebuah bahtera. Mengumpulkan sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera. Ini yang saya katakan iman pemenang. Orang-orang, saudara, yang berhasil mengalahkan apa? Mengalahkan pemikirannya sendiri, ya, mengalahkan egonya sendiri, mengalahkan ketidakpercayaannya sendiri, saudara. Nah, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, mau tidak mau, saudara, kita harus punya iman ini, ya, supaya kita bisa berkemenangan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 dikatakan begini, saudara.
Orangku yang benar akan hidup oleh pistis. Ya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh kepercayaan yang teguh. Dan apabila ia mengundurkan diri, apabila dia tidak lagi percaya, apabila dia tidak lagi berpegang kepada Tuhan, maka aku tidak berkenan. Itu sebabnya saudara, ya, kenapa Tuhan begitu concern dengan apa? Dengan iman. Kenapa dia mengukur kehidupan seseorang? Mengapa dia mengukur perkenanannya terhadap seseorang dari ukuran iman? Karena tanpa iman saudara, Anda tidak mungkin bisa mencapai Tuhan. Anda tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia begitu concern saudara. Kalau Anda perhatikan kehidupan saudara, maka saya bisa tuliskan begini. Kehidupan itu memiliki sisi misteri yang melampaui pengertian manusia. Di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Kalau saudara jujur, saudara, kita mau lihat kehidupan kita, mendengar beberapa kejadian, saudara, melihat sendiri beberapa kejadian, saudara, maka kita akan menyadari bahwa ada kejadian-kejadian dalam hidup kita yang tidak bisa kita jawab mengapa terjadi. Itu yang saya katakan sisi misteri. Saudara, bagaimana mungkin saudara Anda berkata begini, orang yang takut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi saudara, kemalangan demi kemalangan dia alami. Melarat hidupnya, susah hidupnya. Sementara orang yang kelihatannya jahat, orang yang kelihatannya tipu sana tipu sini, makmur hidupnya. Saya pernah ditanya seperti ini, saya bingung jawabnya saudaraku. Dan tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Orang-orang yang baik, orang-orang yang sungguh-sungguh, itu malah mati saudara, sakitnya tragis, matinya tragis. Ketika ada sebuah pesawat jatuh saudara, di dalamnya ada banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak tuh yang nanya sama saya. Kenapa terjadi seperti itu? Apakah mereka berbuat dosa? Apakah memang Tuhan tidak melindungi? Saya bukan maha tahu. Saya berkata kepada mereka bahwa saya juga tidak mengerti. Mengapa itu bisa terjadi? Padahal firman Allah berkata bahwa ada perlindungan. Bahkan ada yang berkata begini, Pak, saya lahir, saya tidak tahu papa saya di mana. Untuk apa saya ada di sini? Bahkan ada yang berkata dia lahir hanya sekian hari. Melihat orang-orang yang lahir hanya sekian hari kemudian pulang dipanggil Tuhan. Untuk apa? Hanya menyisakan kekecewaan, hanya menyisakan kesedihan saja. Bahkan ada orang yang berdoa sepanjang umurnya sampai akhir hayatnya tidak dijawab. Nah, waktu saya ditanya begini saudara, saya bilang memang saya nggak bisa tahu semua. Karena di dalam kehidupan ini ada bagian misteri yang disimpan Tuhan dan tidak diberitahukan kepada siapapun. Itulah sebabnya mengapa kita butuh iman. Karena apa saudara? Karena iman itu membawa kita bisa mengerti dan percaya Tuhan di tengah-tengah kabut misteri yang belum kita tahu saudara. Daud adalah seorang hamba Tuhan, tapi dia mengalami hal yang sama di dalam Mazmur pasal 69. Dia berkata begini saudara, menurut bunga bakung dari Daud, nah dia berkata, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam di dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Perhatikan, aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Ini adalah sebuah pengandaian. Ya bukan berarti Daud pernah tenggelam, tapi dia sedang menggambarkan keadaannya. Seperti orang tenggelam, dia tidak punya dasar bertumpu, air semakin naik bentar lagi masuk hidung. Begitu loh saudara. Ya, lesu aku karena berseru-seru, bayangkan.
kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Ini sudah berdoa. Ya udah puasa mungkin saudara. Udah berseru-seru kepada Tuhan sampai teriak sampai kering tenggorokannya saudara. Matanya nyeri karena tidak tidur, mengharapkan Tuhan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Saudara, waktu saya baca ini saudara, saya menemukan bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang membangun pondok daun kepada Tuhan, orang yang membangun penyembahan kepada Tuhan, mengalami hal yang sama. Dia berkata, aku seolah-olah sedang akan tenggelam dengan banyaknya pergumulan. Bukan aku tidak berdoa loh. Bukan aku tidak berseru kepada Tuhan loh. Bukan aku diam loh. Bukan aku tidak berjaga-jaga loh. Aku berjaga-jaga. Aku mungkin berpuasa. Aku berseru-seru kepada Tuhan. Aku mengharapkan Tuhan. Tapi segala sesuatu datang bertubi-tubi saudara. Ini yang saya bilang sama saudara. Kehidupan ini saudara, jangan pernah Anda tanya mengapa. Kita tidak akan pernah tahu bahwa semua hal. Karena memang misteri itu disimpan Allah. Karena menyembunyikan segala sesuatu adalah kemuliaan Allah. Tapi saudara, ketika kita melewati bagian gelap itu, mau tidak mau saudara, suka tidak suka, kita harus memiliki iman. Supaya apa? Waktu kita melewati misteri kehidupan ini, sekalipun kabut dan samar di depan kita, tapi kita selalu percaya sekalipun kita tidak melihat. Ini iman pemenang. Kalau Anda mau hidup dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan saudara, mau tidak mau kita harus punya iman. Tanpa iman saudara, tidak satu pun di antara kita yang bisa melewati masa-masa sukar, apalagi melewati kabut misteri yang sama sekali kita tidak mengerti. Jangan pernah tanya bagaimana jawabannya. Karena memang kemuliaan Allah merahasiakan segala sesuatu saudaraku. Tapi kalau saudara punya iman saudara, maka itu akan menolong kita melewati misteri kehidupan saudara. Ya. Misteri kehidupan akan menyediakan sebuah ruang untuk iman itu dapat bekerja saudara. Justru saudara, ketika semua serbat kita tidak tahu, beberapa hal tersembunyi, justru disitulah saatnya kita mempergunakan iman kita. Bukan mencari tahu dengan kasat mata. Ingat, logika kita terbatas, pandangan kita terbatas, cara pikir kita terbatas, pengetahuan kita terbatas saudaraku. Tapi kalau saudara memiliki iman, maka justru di tengah-tengah hal-hal yang tidak Anda mengerti, justru di tengah-tengah hal-hal yang saudara tidak pahami, disitulah Anda akan berjumpa dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena iman itu akan menolong kita untuk percaya kepada Tuhan sekalipun tidak ada jalan lain yang kita lihat. Karena apa saudara? Karena iman akan menolong kita untuk percaya ketika kita tiba di titik kekuatan kita saudara. Ketika tidak ada yang mungkin lagi, kita berkata Tuhan, semua tidak mungkin Tuhan. Aku tidak tahu gimana caranya. Disitulah di titik keterbatasan saudara. Maka disitulah saudara belajar untuk percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika saya siapkan ini saya bilang Tuhan, kami harus punya iman seperti apa Tuhan? Iman seorang pemenang. Iman itu akan membawa kita dalam kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan saudara. Karena saya mau bilang sama saudara, sekalipun engkau orang percaya Tuhan, sekalipun engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan saudara, tidak selalu Anda akan menikmati berkat loh. Tanya kepada kita, memang dia saudara begini, kita percaya kepada Tuhan, oke. Kenapa Anda percaya kepada Tuhan? Karena dia memberkati saya. Kenapa Anda mengasihi Tuhan? Karena dia mengasihi saya. Kenapa Anda sungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena dia sudah menolong saya. Karena dia sudah melindungi saya. Tapi kalau di pertanyaannya dibalik saudara.
Apakah dengan tidak memberkati Anda, dengan tidak memberkati kita, masihkah kita mempercayai Dia? Apakah dengan tidak melindungi kita, saudara, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Apakah dengan tidak, saudara, tidak menyelesaikan semua ekonomi kita yang sulit, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Kalau saudara bilang, saya mikir dulu Pak, Anda akan kalah dalam hidup ini. Karena ikut Tuhan, saudara. Tidak selalu apa yang Anda inginkan, itu Anda terima. Iman pemenang, saudara, pistis itu percaya kepada Tuhan, mau diberkati ataupun tidak. Mau ditolong ataupun tidak, saudara. Mau dapat perlindungan ataupun tidak, saudara. Yang dia tahu adalah apa? Bahwa segala perkara yang aku alami selalu mendatangkan kebaikan bagiku dan itu baik dalam pemandangan Tuhan. Ini membuat kita bisa berjalan dalam badai apapun dalam hidup kita. Ini membuat kita bisa melewati situasi yang paling sulit sekalipun, saudara. Ya, iman yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah iman yang menghindarkan kita dari kesulitan. Tetapi iman yang memelihara kita saat melewati kesulitan. Saya ulang lagi, saudara. Iman yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah iman yang menghindarkan kita dari kesulitan. Tetapi iman yang memelihara kita saat kita melewati kesulitan, saudara. Ya, makanya dikatakan di dalam apa? Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan begini. Sebab semua orang yang lahir dari Allah, perhatikan, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Jadi iman itu, saudara, membawa kita dalam kemenangan atas pertandingan hidup. Iman itu membawa kita untuk tetap kuat, tetap percaya sekalipun kita berada di dalam sebuah pertanyaan yang tidak terjawab. Banyak orang bilang begini, Pak, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi Pak, kok bisa ini terjadi? Saudara, jangan tanya pada manusia. Anda tanya pada Tuhan pun mungkin dia akan diam. Karena itulah misteri Tuhan. Tapi saudara, ketika itu terjadi, Anda harus berkata begini, situasi yang sulit ini yang bisa membuat aku melewatinya hanyalah kalau aku tetap punya iman, tetap percaya kepada Tuhan, pistis kepercayaan yang aku pegang teguh. Mau ada pertolongan, mau tidak ada pertolongan, dia tetap Tuhan yang baik dalam hidupku. Mau ditolong, mau disembuhkan, mau diangkatkah, dia tetap Allah yang harus aku sembah, saudaraku. Jadi saudara, berarti apa, saudara? Tuhan tidak pernah merancang hidup kita itu bebas dari pergumulan. Tapi dia merancang kita, saudara, menjadi kuat di tengah-tengah pergumulan. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-7, saudara, itu ada perumpamaan yang Yesus sendiri katakan. Ya, dia berkata tentang dua macam dasar. Ya, ada dasar batu, ada dasar pasir. Ya, ini berulang kali saya jelaskan kepada saudara. Ya, tapi kemudian saudara, yang membangun di atas batu itu mengalami 3 perkara, yaitu hujan, angin, dan banjir. Kemudian saudara, yang membangun di atas pasir itu juga mengalami 3 perkara, ya, hujan, angin, dan banjir. Dan di akhir dari perumpamaan ini, saudara, cerita ini, akibat yang ditimbulkan oleh 3 perkara ini adalah apa? Adalah kerusakan masing-masing bangunan ini. Ya, jadi saudara, baik yang membangun di atas batu maupun yang membangun di atas pasir itu tidak ada bedanya dalam hal pergumulan dan masalah. Tetapi kekuatannya berbeda. Artinya apa? Tuhan tidak menyuruh Anda beriman supaya masalahnya mengecil. Tuhan tidak menyuruh Anda percaya kepada Dia supaya Anda dihindarkan dari apa? Dari hujan, angin, dan banjir. Tetapi Anda disuruh percaya supaya Anda kuat. Supaya Anda bertahan. Supaya kita tetap berdiri. Amin, saudaraku.
Nah, jadi saudara, kalau ditanya, mengapa Tuhan memberikan kita iman? Mengapa Tuhan memberikan kita pistis? Supaya kalau ada tantangan, Anda menang. Kan begitu saudara. Mengapa Anda harus melakukan firman? Mengapa engkau seperti rumah di atas batu? Tapi di atas batu itu tidak menghindarkan kita dari hujan, angin, dan banjir. Orang dunia mengalami yang sama, orang percaya juga mengalami yang sama. Tetapi dampaknya Tuhan tidak mau kita seperti orang yang tidak percaya. Sekalipun engkau menghadapi hal yang sama. Pandemi dialami semua orang. Tapi kita jangan berkata, aku merasakan kesusahan yang sama. Aku mengalami kehancuran yang sama. Mungkin ekonomi kita hancurnya sama, tapi respon kita berbeda. Ini yang dimaksudkan saudara. Jadi kenapa dia memberikan kita iman? Supaya ketika terjadi pergumulan, terjadi masalah dalam hidup kita, saudara, kita bisa menang. Bukan berarti Anda punya iman, maka hujan tidak turun. Anda punya iman, maka banjir tidak datang. Enggak. Memang kadang itu bisa terjadi. Tapi kalau terjadi, saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, sama seperti dalam kisah dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 ini saudara, ya. Satu kali karena dia sering berdoa menghadap Yerusalem, ya. Karena dia diangkat sebagai salah satu dari orang penting di Babel, maka banyak yang cemburu sama dia. Banyak yang iri hati sama dia, saudara. Dicari-cari kesalahannya soal pemerintahan, tetapi tidak ketemu karena dia orang saleh. Ya, dia orangnya disiplin. Ya, dicari-cari tentang apa, saudara? Tentang kelalaiannya. Tidak ada kelalaian. Semua bagus pekerjaannya. Dia cakap dalam bekerja. Akhirnya mereka sepakat. Wah, satu-satunya cara untuk menghancurkan dia adalah apa? Adalah ibadahnya. Maka datanglah dia kepada Raja Darius. Dia berkata, Raja, Tuanku Raja sangat agung, sangat hebat, luar biasa. Bagaimana kalau bikin peraturan supaya apa? Jangan ada yang menyembah Allah lain selain kepada Raja. Selain kepada Tuanku Raja, orang itu sujud. Wah, Raja berkata luar biasa, dia bangga saudara. Kemudian dia berkata, oke, buat aja tuh undang-undang. Selama 30 hari ini tidak ada orang yang bisa menyembah kepada siapapun. Langsung diambil cincinnya, dimeterai saudara. Sah. Sudah sah saudara, disebarkan semuanya. Nah yang unik begini saudara. Waktu Daniel mendengarkan undang-undang itu keluar. Waktu Daniel mendengarkan peraturan raja keluar saudara. Langsung serta merta saudara, dia langsung pergi berdoa. Seperti yang biasa dia lakukan. Saya kadang-kadang mikir saudara, ini Daniel apa tidak takut mati saudara? Benar gak? Waktu dia mendengar ada kabar, tidak boleh ada yang berdoa sembahyang kepada siapapun selain kepada raja. Undang-undangnya keluar, peraturannya keluar, dia langsung melanggar. Saya kemudian berpikir begini saudara. Mungkin dalam pikiran Daniel, saudara. Ya dalam pikiran Daniel, ya mungkin dia berkata begini, kalau saya berdoa, mungkin tiba-tiba Tuhan membuat keputusan raja berubah. Mungkin ketika dia berdoa, bergumul sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, tiba-tiba raja berkata, tidak jadi, aturannya diubah. Oh luar biasa Tuhan, ada kemenangan di dalam doa. Ada mujizat di dalam doa. Mungkin dia begitu saudara ya kalau dia orang karismatik. Ya, atau mungkin dia berpikir begini saudara. Tiba-tiba ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba kuasa supranatural terjadi. Dia diangkat Tuhan, dia tiba-tiba menghilang saudara. Diselamatkan oleh Tuhan. Ya mungkin aja saudara, kita kan tidak tahu. Tapi saya menemukan banyak orang Kristen yang punya imajinasi kayak begitu saudara. Yang punya bayangan kayak begitu. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri, tiba-tiba dia berimajinasi lah. Mungkin Daniel seperti itu. Kenapa? Karena kenapa dia tiba-tiba pergi berdoa?
Padahal aturan baru keluar. Ini kan cari mati namanya saudara. Tapi dia lebih percaya kepada Tuhan, dia berpikir Tuhan pasti akan tolong. Tapi ketika dia berdoa tidak terjadi apa-apa saudara. Ya, atau mungkin dia berpikir begini saudara. Nanti ketika dia digiring saudara, ditangkap ya, kemudian dia digiring ke gua singa. Ketika dia dirantai saudara, maka kemudian rantai itu tiba-tiba terlepas saudara. Wah, dia berkata ini kuasa Tuhan. Dibuktikan kepada umum, dibuktikan kepada orang-orang yang membenci dia bahwa Allahnya menolong dia. Mungkin dia berpikir begitu. Tapi semua itu tidak terjadi. Dia berdoa, dia melanggar, dia diintai, dia ditangkap. Sementara berdoa, ditangkap saudara. Tidak ada kuasa adikodrati, tidak ada kuasa supranatural, tidak ada apa-apa yang terjadi saudara. Dia kemudian dijebloskan ke dalam gua singa. Ketika dia di dalam gua singa saudara. Singa itu tidak kurang keganasannya, tetapi dikatupkan mulutnya oleh malaikat Tuhan. Dia diam sana saudara sepanjang malam. Dan dia kemudian baru mengerti bahwa disitulah Tuhan ada bersama dengan dia. Saudara, ini apa? Sesuatu yang tidak pernah dia sangka, saudara. Disitulah letak iman yang mengalahkan dunia. Disitulah letak kuasa iman pemenang, saudara. Ketika Anda benar-benar masuk, dijebloskan ke dalam gua singa. Ketika itulah Anda lewati kabut itu. Anda lewati badai itu bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang, dihindarkan. Enggak. Ada banyak orang, diangkat, diluputkan. Enggak. Masuk di dalam. Anda jangan berpikir singa jadi kucing. No. Anda jangan berpikir bahwa tiba-tiba jadi jinak. Enggak. Tapi malaikat Allah mengatup. Pengen makan, tetap lapar saudara. Tetap ganas. Tapi tidak bisa buka mulutnya. Anda bisa bayangkan saudara. Aumannya, keganasannya saudara tetap ada. Tapi dia di tengah-tengah badai itu, di tengah-tengah keributan, di tengah-tengah ancaman. Tidak satupun yang mengena kepada dia. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego, Anda jangan berpikir, apinya jadi dingin. Enggak loh saudara. Api yang dipanaskan, logikanya jalan saudara. Dipanaskan 7 kali sampai di depan pintu, orang lempar pun hangus, kosong. Jadi Anda jangan berpikir, cobaannya berkurang saat kita berdoa. Enggak ada. Masalahnya berkurang saat kita berdoa. No. Sama ganasnya, sama kuatnya. Tapi ketika Anda masuk di sana, ketakutan Anda rasakan, kegelisahan Anda rasakan. Tapi di situ Allah ada bersama dengan saudara. Daniel masuk di dalamnya saudara. Dia ada di gua singa. Dia ada di dalam situ saudara. Dan di situ dia melihat, Tuhan menyertai dia. Dia harus percaya kepada Tuhan. Kalau saudara punya iman pemenang saudara. Tuhan tidak menjanjikan semua baik. Tuhan tidak menjanjikan semua berjalan sesuai dengan pikiran saudara. Tapi Tuhan akan berkata, semua akan berjalan normal. Akan terjadi ancaman, akan terjadi kesulitan. Tapi di tengah-tengah kesulitan, dalam kelaparan, engkau tidak akan mati. Dalam kelaparan selalu ada mujizat. Di tengah-tengah krisis selalu ada pertolongan tangan Tuhan yang tepat pada waktunya. Aku tidak lapar, tetap lapar. Mengalami masa sukar, mengalami ancaman, mengalami gemetar saudaraku. Tapi ketika Anda belajar Tuhan, aku mau tetap percaya di tengah-tengah masa sukar ini. Daniel ketika dia berdoa, ketika dia ditangkap, ketika dia diseret saudara, dihakimi. Tidak ada pertolongan Tuhan. Dia bisa saja berkata, percuma aku berdoa. 3 kali sehari saudara, bertahun-tahun di Babel. Percuma aku kerjakan ini. Percuma aku tidak menajiskan diri. Percuma aku tidak menyembah berhala. Percuma semua, hari ini aku mati. Itu pasti pikiran manusianya dia. Tapi ketika dia masuk di tengah-tengah ancaman yang harusnya at the end. Harusnya di akhir hidupnya. Disitulah Tuhan menolong dia.
Pak gimana Pak? Kalau at the end tetap tidak ada pertolongan. At the end bagi Anda, tapi bukan at the end bagi Tuhan. Karena mungkin dia memberkati keturunanmu, mungkin dia memberkati orang-orang sesudah engkau. Mungkin engkau menjadi seorang pionir untuk satu kebangunan rohani di tengah-tengah keluargamu. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau saudara punya iman, apapun yang terjadi, aku mau tetap percaya sama Tuhan. Amin saudaraku. Itu sebabnya saya tuliskan begini kepada saudara, iman pemenang adalah iman yang percaya kepada Tuhan lebih daripada tanda-tanda mujizatnya. Sekalipun tidak ada mujizat, Anda tetap percaya, itulah iman pemenang. Sekalipun belum ada pertolongan, entah dia memberkati atau tidak, entah dia menyembuhkan atau tidak, entah dia membebaskan atau tidak, saudara, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, seperti yang 1 Petrus katakan begini, saudara. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai 7, ya, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Nah, ini katakan berduka cita loh, bukan bersuka cita. Berduka cita, nangis saudara. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, perhatikan, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Oh, kita mulai mengerti saudara. Ya, jadi api itu memang harus ada. Supaya apa? Iman pemenang itu bisa muncul dan menjadi saksi. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, saudara. Ini loh saudara, dikatakan apa? Imanmu itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Jadi sekalipun emasnya enggak ada, sekalipun yang jasmaninya tidak kita ketemukan, selama kita masih punya iman, kita masih worth it, masih layak untuk menyembah Tuhan. Itu yang harus kita pertahankan. Di tengah-tengah masa krisis, di mana iman kita? Apakah ikut habis? Apakah ikut tergerus? Apakah ikut lenyap? Ataukah masih ada iman? Dompet saya kosong Pak, tapi aku masih tetap percaya sama Tuhan. Sakit penyakit ada Pak, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Selama Anda masih punya iman, engkau belum kalah. Karena iblis tidak mengejar harta Anda. Iblis tidak mengejar apa saudara, dia tidak mengejar hal-hal jasmani yang ada pada saudara. Tapi dia mengejar iman kita. Dia mengejar iman kita, saudara. Iblis menghancurkan anak-anak. Dia menghancurkan ekonomi. Dia menghancurkan kesehatan kita, saudara. Dia menghancurkan rumah tangga orang-orang percaya. Dia menghancurkan keuangan kita, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya iman kita goncang. Kapan iman kita goncang, saudara? Kita sudah kemalingan. Sama seperti Ayub, saudara. Dia serang segala sesuatu yang mengikat, segala sesuatu yang menjadi prioritas Ayub. Dan ketika itu goncang saudara, iman Ayub tetap tidak goncang. Itulah sebabnya mengapa Allah bisa memulihkan hidupnya. Kenapa dia mengejar iman kita? Karena apa saudara? Karena iman kita itu adalah mata uang kerajaan Allah. Iya saudara. Kita tidak bisa beli gini loh. Kita bisa aktifkan mata uang ini saudara, mengaktifkan janji-janji Tuhan itu menggunakan iman kita. Dia sengaja berikan kesulitan-kesulitan saudara. Dia minta izin sama Tuhan kepada dalam kasus Ayub. Aku boleh enggak Tuhan supaya saya hancurkan ekonominya, saya hancurkan kesehatannya. Boleh enggak Tuhan izinkan saudara? Karena dia pengen goncangkan imannya Ayub. Karena kapan imannya itu tergoncang, maka Ayub bangkrut saudara. Dia tidak bisa lagi
menukarkan apa yang menjadi janji Tuhan. Kenapa? Allah tidak berkenan kok kepada orang yang tidak beriman. Tapi ketika dia bertahan di tengah-tengah badai hidupnya saudara, maka dia apa? Dia masih punya iman, masih punya alat tukar, masih punya mata uang kerajaan Allah. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ya, bilang sama-sama saudara, iman pemenang itu adalah mata uang kerajaan Allah. Tetap kita pegang, itulah harta kita yang sesungguhnya saudara. Kalau Anda punya mata uangnya saudara, maka Anda bisa menukarnya dengan hal-hal rohani. Ya, kita tidak bisa beli yang rohani dengan harta jasmani. Anda punya uang banyak, Anda tidak bisa beli keselamatan. Anda punya uang banyak, Anda tidak bisa beli sukacita. Anda punya uang banyak, Anda tidak bisa beli damai sejahtera, saudara. Tetapi saudara, kalau Anda punya mata uang rohani, yaitu iman, Anda bisa mendapatkannya, saudara. Ya, saya akan jelaskan kepada saudara dalam kisah perumpamaan ini yang terakhir. Dalam Matius pasal yang ke-13, 44 sampai dengan 46, saudara. Ya, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya apa? Pergilah ia menjual seluruh miliknya itu, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga, ia seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu apa saudara? Membeli mutiara itu. Nah, Anda perhatikan saudara, dikatakan apa? Hal kerajaan sorga. Ya, jadi apa? Memperoleh kerajaan sorga itu dibutuhkan sebuah pertukaran. Ya, kerajaan sorga tidak bisa kita lihat. Kerajaan sorga berbicara berkat-berkat rohani. Ya, berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Masalahnya apa saudara? Kita hidup di dalam alam jasmani dan bekerja mendapatkan hal-hal jasmani. Nah, bagaimana caranya saudara? Supaya kita memperoleh berkat-berkat apa? Berkat-berkat rohani. Anda harus Anda harus pergi ke money changer. Kemana? Ke tempat pertukaran saudara mata uang. Money changer untuk mengubah yang jasmani menjadi rohani adalah proses kehidupan. Gimana cara kerjanya? Begini saudara, ya. Anda punya masalah keuangan. Oke saudara, itu jasmani saudara. Uang Anda hilang, Anda ditipu orang. Nah, waktu Anda mengalami itu saudara, itu adalah hal-hal buruk yang terjadi dalam alam jasmani. Tapi kemudian saudara, ketika Anda mulai berdoa, Anda mulai aktifkan iman saudara, Anda mulai berdoa dan percaya kepada Tuhan, Anda mulai bisa meredam semua kemarahan, kekecewaan, Anda pakai firman Tuhan, Anda kemudian berkata, Tuhan, aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia Tuhan, sehingga yang seharusnya kita ini pahit hati, yang seharusnya kita ini penuh kebencian, itu Anda bisa handle, Anda bisa atasi karena janji firman Tuhan. Dan kemudian saudara berkata, aku mengampuni dia Tuhan. Waktu Anda mengampuni dia, pergumulan jasmani Anda berubah menjadi koin-koin iman. Sehingga respon kita mendatangkan berkat rohani dalam hidup kita. Ketika usaha Anda mulai goyah saudara, Anda tidak bisa bayar utang lagi. Ya, kemudian saudara harusnya kalah, harusnya saudara menyerah. Tapi kemudian Anda minta pertolongan Tuhan saudara. Anda tidak menyalahkan siapapun. Anda bertobat sungguh-sungguh saudara. Kemudian Anda sungguh-sungguh rendah hati sama Tuhan. Anda belajar untuk berserah kepada Tuhan. Bertobat dari segala jalan-jalan Anda yang jahat saudara. Maka pergumulan-pergumulan jasmani itu diproses oleh setiap kehidupan dan sekolah kehidupan ini. Ketika Anda percaya saudara, maka kepercayaan Anda di tengah-tengah masa sukar berubah menjadi koin-koin iman untuk mentransferkan, menerima berkat-berkat rohani dalam hidup saudara. Ini yang harus kita terjadi saudara.
Ketika engkau menghadapi satu masalah sulit dalam rumah tangga saudara, suami Anda kasar, ya, dia berkhianat dengan wanita lain, ya, kemudian saudara anak-anakmu terabaikan, tapi di tengah-tengah masa sukar itu engkau tetap percaya kepada Tuhan, engkau tidak kehilangan imanmu, engkau tidak kehilangan cintamu sama Tuhan, engkau tetap mengasihi dia, saudara. Sekalipun orang berkata, bisa kamu balas, engkau berkata, aku tidak mau balas. Aku ingin tetap mengasihi dia. Aku mau tetap melepaskan pengampunan. Aku mau tetap berdoa. Ketika Anda memberikan sesuatu kepada masalah yang Anda hadapi, maka respon saudara berubah menjadi koin-koin iman. Maka berkat-berkat rohani turun dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, betapa pentingnya saudara. Setiap orang itu memiliki iman supaya hidupnya menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Amin saudaraku. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan, bertumbuhlah dalam iman saudara. Supaya iman itu membawa Anda dalam satu pengalaman kemenangan, dan Anda bisa bercerita menjadi saksi bagi banyak orang. Mari sama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini saudaraku. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang berada dalam satu sekolah kehidupan. Dalam satu proses kehidupan yang membuat Anda mulai goyah kepercayaan kita, saudaraku. Padahal Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk menyatakan kepada iblis bahwa imanmu tidak bisa dicuri. Kepercayaanmu tidak bisa dicuri. Ketika itu ada, menghadapi setiap badai hidup, menghadapi setiap pergumulan hidup, kita tetap punya iman, kita tetap punya kepercayaan kepada Tuhan, maka Anda bisa menerima berkat-berkat rohani. Ayub, di proses kehidupannya, Ayub mengalami masa-masa sukar. Tapi dia tetap percaya. Itulah sebabnya Allah memberkati dia dengan damai sejahtera. Dengan segala berkat-berkat rohani. Ketika berkat-berkat rohani dia terima, maka kepercayaan Tuhan kepadanya bertambah-tambah. Pagi ini saudaraku, apa yang Anda hadapi dalam rumah tanggamu? Masihkah engkau belajar percaya? Kau tidak lihat jalannya. Engkau tidak lihat rencananya, engkau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan memang itu adalah sebuah misteri yang tidak pernah bisa terjawab. Tetapi ketika Anda belajar untuk sujud kepada Tuhan, Anda belajar berlutut di hadapan Tuhan. Tidak memaki, tidak mengumpat, tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Tapi engkau memuji Tuhan, engkau belajar percaya kepada Tuhan. Maka respon iman saudara akan mengubah perkara-perkara jasmani menjadi berkat-berkat rohani. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari taruh tangan kita di hati kita. Tembok tinggi apakah yang ada di hadapan saudara hari ini? Goliat-Goliat raksasa seperti apakah yang kau hadapi? Masihkah engkau percaya sama Tuhan? Percaya bukan supaya Dia segera menolong Anda, tapi percaya pada apapun yang menjadi kehendaknya, semua mendatangkan kebaikan. Mempercayakan diri kepada jalan-jalannya. Kalau memang jalan-jalan yang harus engkau lewati adalah jalan-jalan yang tajam dan berliku-liku, percayakan saja hidupmu sama Tuhan. Yang perlu engkau lakukan adalah hiduplah tetap mengasihi Tuhan. Hiduplah tetap berkenan kepada Tuhan. Hiduplah dengan tidak bersungut-sungut. Berikan respon yang benar. Itulah cara hidup orang-orang yang imannya membawa kemenangan. Maka di ujung dari setiap musim itu, engkau akan melihat tunas-tunas baru. Engkau akan melihat perkara-perkara mulia. Sehingga matamu akan terbuka dan engkau akan melihat bahwa di akhirnya, at the end, engkau akan memuliakan Tuhan. Seperti yang minggu lalu kita pelajari dari kehidupan Naomi. Di tengah-tengah sekolah kehidupan, Tuhan diam. Elimelek mati. Mahlon Kilion mati, Orpa meninggalkan dia. Tetapi at the end, dia mereview hidupnya dan dia melihat betapa baiknya Tuhan. Satu hal yang Tuhan minta dari hidup kita hari ini, belajarlah untuk tetap percaya. Jangan sibuk mencari jawaban. Karena ada hal-hal dalam hidupmu yang Tuhan rahasiakan. Karena itulah kemuliaan Tuhan. Supaya engkau belajar percaya. Mari sembah dia, saudaraku, sembah dia. Puji namanya di tengah-tengah masa sukar, puji namanya apapun keadaan saudara, puji namanya di tengah-tengah musim kehidupan. Sebab dia baik, haleluya, glory, oh haleluya. Kami tetap percaya, sebab Engkau Allah yang berjanji, sebab Engkau Tuhan yang baik. Oh iya, biarlah Tuhan iman kami tetap kepadamu. Biarlah Tuhan
kasih kami tetap kepadamu. Biarlah Tuhan, kepercayaan kami tetap teguh kepadamu Tuhan. Supaya kami sadar, kami mengerti bahwa segala kehidupan kami Tuhan ada dalam tangan Tuhan. Supaya kami sadar ya Tuhan bahwa setiap keputusan ada pada tangan-Mu Tuhan. Supaya hidup kami takluk kepada Tuhan. Dan menjadikan Engkau sebagai Yesus Juru Selamat kami. Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi percaya kepada Tuhan. Diberkati umat-Mu Tuhan. Supaya hidup kami hari ini, kami tidak kehilangan iman. Seberat apapun musim kehidupan kami. Diberkati anak-anak kami, diberkati pernikahan kami Tuhan. Dan biarlah kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita aminkan ini saudaraku. Dan kalau Anda percaya, maka kita akan memperolehnya. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala berkat-berkat ini sampai kepada saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, saya senang sekali bisa menjadi berkat bagi saudara pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi pada besok pagi untuk kita masuk dalam mesbah pagi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita.